Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Ini kan saya habis bongkar transmisi ya. Ini udah saya cuci bersih ya. Ini saya mau sharing ya sedikit ya. Tapi bukan masalah ini nih. Ini penting banget ya. Jadi jangan di skip nyampe terakhir ya. Soalnya penting banget. Jadi saya yakin ya udah banyak supir yang tahu. Cuman kadang-kadang suka lupa. Jadi saya ingetin terus ya. Ini penting nih. Ya jadi jangan skip nih. Soalnya ini gampang. Tapi kalau misalnya nggak tahu, waduh, malah beraben bongkar kemana-mana nih. Ini penting. Nah, pertama nih, jadi ada beberapa yang saya jelasin. Nah, ini sharing-sharing aja ya. Misalkan pas Anda lagi jalan, kok tiba-tiba ya mungkin dia kena hujan, kalau kena air ya nggak tahu ya. Pokoknya pas lagi mobil jalan, kok tiba-tiba pedal kuplingnya keras ya. Itu jangan panik. Jangan langsung wah itu degrupnya, itu kampasnya, atau itu kromisnya atau gini, belum tentu. Pertama gampang, misalkan ya pas pedal kuplingnya tuh keras ya, caranya jadi Anda perlu ya nanti di mobil ada WD atau apalah, jadi nyari WD ya. Kalau nggak oli bisa, WD bisa, cuman bagusnya oli. Kalau oli kan nanti pelumasannya tuh awet ya. Nah, ini kan kepala babi ya, kepala transmisi nih. Ini udah saya bongkar ini. Jadi ini bisa ya. Nah, ini posisinya di sini ya. Jadi ini saya udah salah lepasin soalnya tadi ada kerusakannya. Nah, jadi untuk teman-teman ya, masuk ke kolong mobil. Kan di sini ada ini apa? Master kopling bawah nih. Nah, ini sendokannya atau kartunya ya. Nah, ini kan ada karet debunya. Buka dikit ya, dibuka ya. Dibuka jangan apa dibuka. Semprot pakai WD ya. Biar kena ini nih. Nah, biar kena cek lahernya. Ini di sini ada aspris ya tuh. Nah, setelah disemprot pakai WD, terus di ini apa? Pedal kopling dikocok-kocok ya. Kan main kayak gini nih. Nah, tuh. Tuh main tuh ya. Kalau kita kocok-kocok main nih. Nah, setelah dikocok-kocok, masuk kolong lagi. Semprot lagi. Nah, kayak gini bro. Di karetnya dibuka ya, nggak apa-apa buka. Nah, dibuka dikit aja nggak apa-apa. Nah, itu kan kelihatan ya. Semprot shot ya pakai WD. Nah, biar kena ini nih, biar kena cek lahar. Setelah semprot, pedal kopling dikocok-kocok. Nanti kalau dikocok-kocok ini akan main ya, maju mundur nih. Nah, tuh. Kalau udah semprot lagi ya. Bagusnya pakai oli ya. Oli masukin botol aqua ya. Ntar sini kasih ke selang sekitar ya setengah lah, sekitar 25 cm ya. Masukin selang ya, masukin pencet. Nah, biar kena ini nih, terus kocok-kocok lah. Kalau dikocok-kocok kan kayak gini main terus nih. Jadi ini ya, semakin licin pedal kopling akan semakin empuk. Udah percaya aja ya, soalnya sering terjadi. Nah, kebetulan ya udah saya sering ya, jadi teman saya udah sering WA atau kadang-kadang ngepel pas di jalan ya, pedal koplingnya keras. Saya suruh nyari WD, semprot. Kalau nggak pakai oli, pokoknya pakai oli. Cuman kadang-kadang kan susah masuknya. Kalau WD kan tinggal pencet semprot ya. Tapi ada juga ya tempat oli yang pencetan itu juga bagus. Jadi dibanding beda sama ini bagusan oli. Jadi di sini awet ya, pelumasannya awet. Jadi dikasih oli atau WD ya, semprot, kocok-kocok. Kan ini main nih. Nah ini biar main. Jadi semakin licin, semakin enteng, empuk ya pedal koplingnya. Ini sering banget terjadi ya. Nah, ini tadi untuk teman-teman ya. Ini penting banget. Terus yang kedua, misalkan ya, mungkin sering ngalamin ya. Jadi pas injek kopling setengah ke bawah langsung bunyi kletok gitu. Mungkin sering ya. Jadi pas injek kopling ya, begitu setengah ke bawah bunyi tok gitu. Itu biasanya master kopling atasnya. Jadi antara pistonnya sama rumahnya tuh bentur. Jadi nggak center. Misalkan ya, kok kenapa nggak bocor? Nggak bocor. Soalnya apa? Itu yang kena ujung bagian dalam. Kalau ujung luar
pasti bocor. Jadi kalau ujung yang bagian dalam kena aus kayak gitu, pas diinjak kupling ya setengah lebih langsung bunyi tok gitu. Tapi nggak apa-apa, tetap bisa, kupling tetap bisa masuk ya. Nanti lama-lama nanti merembet ke depan akhirnya bisa bocor. Jadi ya untuk teman-teman ya, misalkan ya pedal kuplingnya pas diinjak setengah ya, terus ke bawah bunyi tok gitu, itu master atas nggak center, hanya pistonnya mentok sama rumahnya, nggak bocor nggak. Cuman lama-lama nanti bisa bocor. Karena apa? Kan lama-lama ke depan tuh ausnya ya, jadi merembet ke depan. Terus yang selanjutnya ya, terkadang mungkin sering alami juga ya, pas lagi jalan, pas jalan macet kan sering nginjek kopling. Kalau enggak nginjek kopling terlalu lama, begitu terlalu lama kok susah masuknya. Itu juga masalahnya di master kopling atas, videonya ada. Jadi ya sama, kadang-kadang nggak bocor, cuma rumahnya itu aus. Jadi waktu diinjek, nah itu balik ke atas minyaknya ya. Cuman kalau dikocok-kocok bisa lagi, enak buat oper. Cuman nanti kalau pas jalan macet, kalau enggak pas sering injek kopling, kalau enggak pas injek kopling lama terus dilepas, injek lagi, lama lagi, kadang-kadang buat oper susah. Itu yang sering master atasnya itu rumahnya udah aus biasanya, bukan karetnya yang sering rumahnya. Karena apa? Kan sekarang banyak mobil sekarang yang master kopling atasnya tuh terbuat dari aluminium. Beda kalau zaman dulu kan pakai anjuran ya. Kalau dalam aluminium tuh sering aus ang atas. Terus ya ada lagi nih, ini penting banget, soalnya pasti sering ngalamin. Pas nginjek kupling, kuplingnya nggak mau balik, harus kita toel pakai tangan atau pakai kaki ya, baru birangat lagi. Cuman kadang-kadang kalau dikocok-kocok bisa. Nanti kadang-kadang pas injek kupling, injak, nah kok nggak mau balik, terus kita toel pakai kaki. Itu masalahnya biasanya di master kopling bawah. Kalau kayak gitu buka aja, buka nanti ya pistonnya keluarin, diamplasin. Itu biasanya banyak kerak, videonya juga ada ya. Mungkin sering ngalamin kan. Nah, jadi pas injek kupling dilepas, koplingnya nggak mau balik, kita tarik pakai tangan, kalau toel pakai kaki baru balik lagi. Kayak gitu kan jadi nggak nyaman ya, jadi pegel pastilah. Diinjak nggak balik, kalau kita sentuh pakai kaki atau toel pakai tangan balik lagi. Itu biasanya master kopling bawah ya, itu udah karatin berkerak. Buka aja, diamplas, nanti jadi lagi. Ini ya sekedar berbagi pengalaman aja, soalnya sering banget ya, banyak banget kayak gitu. Cuman kadang-kadang mungkin supir udah tahu, tapi kan di jalan mungkin capek jadi lupa ya. Jadi ya saya sarankan ya, misalkan ya, pertama saya ulangi lagi ya, misalkan kuplingnya berat, itu belum tentu kampas kupling, belum tentu dekrup, belum tentu atau giginya belum tentu. Kita cari solusi yang paling ringan, cari WD, kalau enggak ini oli ya, pakai bawa aqua bisa, kasih selang sekitar 25 cm, masukin, kalau enggak WD nggak apa-apa lah, semprot ya pakai WD biar kena ini nih. Setelah disemprot atau kasih oli, pedal kopling kocok-kocok. Ini kan main kayak gini nih. Kalau udah main, semprot lagi, berulang-ulang ya. Nah, misalkan ada yang bilang, wah ini nanti bahaya, bisa kena kampas. Enggak bro, tenang aja enggak. Kenapa enggak? Karena apa? Ini kan rek laher. Posisi rek laher itu di belakang dekrup atau matahari, sedangkan posisi kampas di depan dekrup. Jadi nggak bakalan kena kampas. Walaupun nanti kebanyakan jatuh ke bawah ya, nggak mungkin jatuh ke atas, ke samping, ke depan, nggak mungkin, pasti ke bawah. Jadi kampas kopling aman. Ya sekedar sering aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum ada barangnya bro, lagi nunggu, lagi belanja.